Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mom Farawais. Halo teman-teman semua, bunda-bunda semua. Apa kabar nih hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi sakit semoga Allah angkat sakit penyakitnya. Amin. Dan ini adalah hari Minggu, waktunya kita beberes rumah. Jadi tadi di awal video sudah nampak afternya setelah diberesin ya. Jadi saya jelasin dulu, ini adalah kamar yang jarang sekali kita pakai. Terakhir itu dipakai pas adik itu pulang. Nah, karena adik sudah pulang lagi ke perantauan, jadi kamar ini kosong gitu teman-teman. Biasanya sebelum adik datang itu kita pakai untuk tempat sholat, tapi karena beberapa hari ini kamar ini super berantakan ya teman-teman, banyak sekali jemuran yang pakaian bersih gini ya, yang tertumpuk dan belum sempat dilipat. Kenapa saya belum sempat lipat? Karena beberapa hari ini kan saya lagi renovasi rumah ya teman-teman, renovasi teras. Jadi banyak sekali pekerjaan yang seharusnya saya kerjakan cuman tertunda karena ada urusan lain. Nah, di sini tuh pakaian banyak banget teman-teman, dan ini adalah pakaian yang ada juga di dalam lemari, dan lemarinya juga berantakan, jadi saya keluarin juga ya. Jadi hari ini hari Minggu dan waktunya saya untuk beresin semua kekacauan yang ada di kamar ini gitu. Karena mau ambil baju pun, mau ambil barang pun itu kita bingung gitu ya, mau mulai dari mana gitu. Tiap hari bongkar-bongkar seperti ini, yang seharusnya mudah untuk dicari malah jadi susah juga. Kalau misalnya kelamaan nanti bakalan kotor lagi bajunya ya teman-teman, karena memang keranjangnya itu dipakai di tempat laundry. Kita itu kekurangan keranjang di rumah untuk pakaian bersih dan pakaian kotor, jadi alhasil tertumpuk di bagian bawah juga. Jadi ya seperti ini ya, di setiap rumah atau mungkin ini cuma rumahnya saya ya, ada ruang yang setiap hari dibersihkan, tapi ada ruang yang memang mungkin jadi aib gitu ya, tidak setiap hari bisa kita bersihkan. Nah, ini adalah termasuk ruangan yang saya sebut ruangan aib ya teman-teman, karena memang di sini tempat barang-barang gitu ya, tempat pakaian-pakaian yang habis kita cuci atau pakaian-pakaian yang sudah kita tidak pakai gitu. Saya sebenarnya pengen gitu ya teman-teman, kayak pakaian-pakaian yang sudah saya tidak pakai atau Pak suami tidak pakai itu saya kasihkan ke orang, cuman perasaan gitu ya teman-teman, takutnya tersinggung atau gimana. Jadi biasanya saya kasihkan ke teman-teman yang biasanya buka sumbangan sosial gitu ya, kayak ke panti gitu. Nah, itu baru saya pilih-pilih pakaiannya, kemudian saya kasih ke mereka. Tapi kalau misalnya saya kasihkan langsung ke saudara atau ke teman itu, saya perasaan ya teman-teman, kalau memang mereka itu nggak minta ya saya nggak kasih gitu. Ya walaupun pakaiannya itu masih layak pakai gini, cuman saya nggak enak aja gitu, takut menyinggung. Jadi nggak apa-apa saya simpan dulu ya pakaian-pakaiannya, siapa tahu nanti teman-teman saya kan biasanya buka komunitas gitu ya teman-teman, terus mereka itu nyari pakaian-pakaian yang disumbangkan ke panti asuhan atau ke pesantren-pesantren gitu. Jadi tinggal tunggu mereka aja, siapa tahu ada nanti bisa saya sortir lagi pakaian yang masih betul-betul layak gitu. Apalagi jilbab-jilbab itu ya teman-teman, banyak banget sudah dikasih-kasihkan ke orang-orang, sudah banyak yang minta juga, tapi masih banyak juga gitu jilbab-jilbab, padahal yang kita pakai juga ya cuman itu-itu aja. Sebenarnya untuk menjaga kebersihan rumah dan kerapian lemari rumah kita itu, ketika ada barang yang masuk berarti ada barang yang harus dikeluarkan gitu ya teman-teman. Karena kapasitas lemari kita kan ya segitu-gitu aja, nggak bertambah. Sementara pakaian kita akan bertambah, apalagi pas musimnya lebaran gitu teman-teman. Pasti adalah beli baju, apalagi yang punya bocil-bocil ya. Saya itu bahkan sampai belikan baju anak-anak itu sampai 5 pasang gitu teman-teman. Karena pasti namanya anak-anak itu kalau misalnya diajak pesiar atau diajak jalan-jalan gitu ya, pasti bajunya akan kotor dan harus ganti gitu ya, nggak mungkin pakainya cuma satu. Jadi setiap lebaran itu pasti
belikan baju tuh lebih dari satu. Apalagi saya punya 2 anak. Belum lagi Pak suami tuh setiap lebaran itu wajib untuk dibelikan baju ya teman-teman. Karena alasannya, karena Pak suami itu adalah mualaf gitu teman-teman. Makanya setiap lebaran dia itu kayak pengen banget dan seneng banget kalau dibelikan baju gitu teman-teman. Maklum ya kalau kita kan dari kecil, kalau Pak suami tuh ya baru-baru gitu ya. Hitungannya itu dia jadi muslim gitu ya baru sekitar 6 sampai 7 tahun gitu teman-teman. Nah, makanya saya sering beliin baju koko untuk dia, kemudian kayak peci, sarung gitu ya, pasti akan menambah isi dalam lemari. Tapi yang lain itu malah kita nggak keluarkan, jadinya alhasil lemarinya sempit dan sering berantakan. Sebenarnya tipsnya cuma satu ya teman-teman yang saya katakan tadi, kalau misalnya ada barang masuk, ada barang yang harus dikeluarkan. Ya, tapi gak semudah itu ya teman-teman. Kadang kita juga tuh rasa sayangnya tinggi terhadap barang gitu ya. Apalagi biasanya barang-barang itu penuh kenangan. Kayak baju-baju bayinya Kakak Farah gitu ya. Tapi kalau misalnya baju bayi siapapun yang minta pasti saya kasih gitu ya, asal baju bayinya itu masih layak. Kebanyakan baju bayinya Kakak Farah itu sudah pada robek-robek gitu teman-teman. Tapi masih saya simpan, kadang kalau yang robeknya udah parah itu saya simpan, nanti sewaktu-waktu kalau misalnya saya perlu kain lap itu saya pakai kain lap gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi di video. Di sini saya bongkar lemari yang ada di kamar ini, dan ini lemari adalah tempat baju-baju yang kita rasa sudah sempit gitu teman-teman, makanya kita simpan di lemari sini. Dan di lemari ini juga tuh banyak barang-barang yang kayak tas-tas gitu. Nah, di sini tuh saya nemu harta karun gitu teman-teman, tapi di atas lemarinya ya. Saya tuh dari sudah lama gitu ya cari tas untuk saya kerja. Terakhir saya pakai itu waktu libur semester gitu. Saya pernah beres-beres kamar ini waktu libur semester dan tasnya itu saya lupa taruh di mana gitu teman-teman. Nah, di sini tuh ketemu tasnya. Jadi tasnya itu ada 3. Tas untuk saya sekolah, tas untuk saya pergi-pergi, dan juga tas untuk saya pergi ke pesta gitu. Nah, 3-tiganya saya cari tuh nggak ada, saya kira hilang ya, atau kemana, atau kebuang, atau gimana ya. Ternyata ada di atas lemari. Kenapa saya nggak nemu? Karena ketindis dengan karpet kemarin itu. Jadi kayak gini ya teman-teman, kalau banyak barang, seharusnya barang yang sering kita pakai itu malah kita cari gak ada gitu, karena ketutup dengan barang-barang yang lain. Oke, di sini saya itu tadi berhenti dulu karena kalau misalnya aslinya ya ini teman-teman, saya itu lipat-lipatnya itu 1,5 jam, terus beres-beresnya hampir 2 jam gitu ya teman-teman. Jadi saya beres-beres ini mulai dari jam 9 sampai jam 12 siang gitu teman-teman. Jadi lumayan menguras tenaga, apalagi ini mataharinya panas banget dan di ruangan ini tuh nggak ada kipas. Makanya di sini saya tuh kayak gerah banget gitu ya teman-teman. Jadi baju yang saya pakai tuh sampai basah karena gerah gitu. Nah, kalau beres-beres seperti itu menguras tenaga banget ya teman-teman. Makanya disarankan untuk tidak menumpuk pakaian atau tidak menumpuk pekerjaan gitu teman-teman. Kalau kita tumpuk pekerjaan, maka pekerjaan itu ketika kita kerjakan akan jadi melelahkan karena sudah banyak sekali pekerjaan-pekerjaan lain yang tertunda. Ini tidak disengaja ya teman-teman, bukan disengaja. Saya belum beresin, saya belum lipat-lipat karena memang nggak sempat. Kemarin tuh kalau ada tukang kerja itu saya paling nggak bisa gitu beres-beres karena pasti akan kotor lagi. Walaupun yang dikerjakan cuma bagian teras, tapi kayaknya mager aja begitu teman-teman. Tunggu selesai kerjaannya mereka baru saya beres-beres. Nah, Pak suami tuh lagi beres-beres di bagian depan, sementara saya tuh lagi beres-beres di kamar ini. Kebetulan hari Minggu jadi kita lebih santai juga gitu ya teman-teman. Oke, di sini lanjut, saya tadi ambil barang-barang yang ada di atas lemari dan saya pending tadi kan, saya berhenti dulu, saya istirahat sebentar, kemudian saya lanjut lagi. Dan tadi saya juga ada pergi ke warung sebelah rumah untuk beli
cemilan gitu ya teman-teman. Sebenarnya itu cuman alasan karena saya sebenarnya intinya mau minta kardus gitu, kardus bekas untuk tempat barang-barang ini. Kayaknya kalau ditaruh di kardus itu akan lebih rapi gitu ya teman-teman, walaupun nanti kardusnya ya warna-warni ya. Jadi akan lebih tertata, jadi saya tahu mana kardus untuk baju-baju bayi dan mana kardus untuk barang-barang yang mungkin sewaktu-waktu akan kita pakai. Oke, tadi lemarinya saya sudah bersihkan, saya sudah sapu-sapu dan saya sudah lap. Di sini saya masukkan pakaian yang saya mau taruh di dalam lemari. Jadi di sini isinya adalah jilbab-jilbab dengan alat sholat gitu teman-teman. Ya walaupun nanti itu akan berantakan lagi ya, karena jilbab-jilbab itu rentan sekali berantakannya, apalagi alat sholat karena digunakan setiap waktu gitu ya. Makanya sering sekali berantakan. Apalagi ya Pak suami ya, kalau ambil barang setelah sholat itu nggak langsung dilipat lagi teman-teman. Dilipat pun dilipatnya asal, alhasil itu jadi berantakan lagi gitu. Oke, di sini saya sudah selesai ya. Tadi itu pakaian-pakaian yang sudah saya lipat saya sudah simpan di dalam lemari yang ada di kamar saya. Jadi videonya itu saya percepat dan saya potong-potong ya teman-teman, karena kalau tidak durasinya itu panjang sekali. Ini aja durasinya itu 3 jam, jadinya sekitar 16 menit. Jadi video kali itu lumayan panjang gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman mau ya nonton sampai selesai. Oke, lanjut lagi. Di sini saya mau saya sudah selesai nyapu dan di sini saya mau ngepel gitu. Tapi sebelum itu saya keluarin semua barang-barang yang ada di kamar ini kecuali lemari. Karena lemarinya ini berat banget ya teman-teman. Tapi sebelum itu karena di bagian bawah apa ya ini, bawah dindingnya ini belum ada perlaknya gitu teman-teman. Kemarin tuh waktu pasang itu kurang ya perlaknya, makanya di sini saya tempel gitu atau saya tambal. Dan ya seperti ini ya, namanya rumah bukan rumah permanen, jadi tempel sana, tambal sini gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa, semoga suatu saat kalau kita rajin beres-beres rumah, Allah tahu kalau kita bisa jaga rumah kita dan kita dikasih rumah yang lebih bagus dan lebih besar dari rumah ini, amin. Oke, jadi ini saya keluarkan dulu kasurnya dan di sini saya lanjut nyapu. Setelah itu saya mau ngepel. Jadi supaya bersihnya itu maksimal ya teman-teman. Di sini beneran super duper panas banget teman-teman, siang hari dan ruangan ini panas banget gitu ya, nggak ada kipas juga. Oke, lanjut lagi. Di sini saya tuang cairan pembersih lantai karena saya lupa bahwa isinya itu sudah mau habis, jadi saya potong kemudian saya isi air dan lumayan masih kental gitu ya teman-teman, masih wangi, jadi saya isi air aja kemudian saya siram ke lantai dan saya pel langsung. Nah, singkat cerita di sini sudah selesai ngepelnya, sudah lumayan kering juga, jadi saya mau langsung gelar karpetnya. Di sini karena rencananya untuk tempat sholat dan untuk tempat baring-baringnya anak-anak bermain kalau siang hari gitu. Di sini saya pasang karpet lantainya ini ya teman-teman, karpet permadani atau karpet apa ini namanya. Saya pasang di sini supaya sebagai alas untuk sholat juga dan juga untuk tempat mainnya anak-anak. Nah, karpetnya ini agak ngepas gitu ya teman-teman dengan ruangan karena memang ruangannya ini kecil. Oke, di sini saya sapu-sapu dulu karpetnya karena itu ada putih-putih gitu, walaupun nggak dipakai disimpan itu kayak ada putih-putih setiap kita buka karpet, itu kayak serat-serat gitu teman-teman. Mungkin karpet ini nyerap kotoran gitu ya, namanya karpet gitu ya, rentan banget untuk kotor. Oke, lanjut di sini saya masukkan kasurnya, saya simpan di kamar ini dan saya pasang lagi spraynya. Jadi spray ini bersih ya teman-teman, ini masih bersih, belum lama diganti gitu, jadi saya nggak cuci dulu, saya langsung pasang aja. Nah, ini sudah mau selesai saya pasangnya, saya tinggal rapi-rapikan aja. Jadi saya kalau pasang spray itu bagian-bagiannya itu pasti saya kasih jarum pentul gitu atau peneti gitu teman-teman, supaya nggak geser gitu ya. Tapi alhamdulillahnya ada karpet di bawah, jadi dia tuh rentan untuk geser-geser gitu teman-teman si spraynya ini.
Oke, sebenarnya saya tuh nggak suka warna ungu ya, bukan nggak suka ya teman-teman. Saya tuh nggak dominan suka dengan satu warna gitu. Jadi mana-mana aja sih, kalau warna ungu ya warna ungu, biru ya boleh, pink ya boleh gitu ya. Jadi di rumah ini warna-warni, nggak ada tema rumah ungu atau rumah biru gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya ada satu tema warna itu, rumah jadi kelihatan lebih rapi dan lebih bagus ya. Cuman saya tuh nggak telaten kalau misalnya beli barang, kayak saya pengen warna biru gitu, warna-warna biru semua atau warna ungu semua. Pas saya cari barang dan barangnya tuh nggak ada warna itu, saya akan beli warna lain gitu. Jadi saya nggak harus nunggu warna satu warna gitu. Oke, alhamdulillah di sini sudah selesai juga video kali ini, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah ini lumayanlah rapi menurut saya. Oke, setelah ini bakal berantakan lagi dengan Kakak Farah, dan ini penampakan lemarinya walaupun tidak terlalu rapi ya, tapi alhamdulillah. Oke teman-teman, gak kerasa sudah ada di ujung video ya. Terima kasih sudah mau menonton video ini sampai di detik ini. Jangan lupa dukungannya untuk channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.